Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelina Fajrin, NPM saya 25302045. Saya dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kepancasilaan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu kata yang sering kita dengar dan sering kita lupakan, yaitu adalah kepancasilaan. Apa sih itu kepancasilaan? Secara sederhana, kepancasilaan adalah sikap hidup yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata. Bukan sekedar hafalan 5 sila, tapi bagaimana kita menghidupkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, Pancasila, jiwa bangsa, bukan sekedar dasar negara. Pancasila bukan hanya fondasi hukum atau simbol negara. Ia adalah jiwa bangsa Indonesia. 5 sila itu bukan sekedar urutan, tapi satu kesatuan nilai yang saling menguatkan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adalah mengajarkan kita untuk beriman, bertoleransi, dan menghargai perbedaan keyakinan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menuntut kita untuk menghormati hak asasi, menolak kekerasan, dan menjunjung martabat manusia. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mengajak kita untuk merawat keberagaman, bukan memecah belah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu mendorong untuk kita berdialog, bukan memaksa kehendak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu menjadi pengingat bahwa kesejahteraan bukan milik segelintir orang, tapi hak semua warga. Kepancasilaan dalam kehidupan nyata. Lalu, bagaimana kepancasilaan itu bisa terwujud? Yang pertama, di sekolah atau di kampus. Kepancasilaan berarti menghargai pendapat teman, tidak menyontek, dan aktif dalam sosial. Yang kedua, di tempat kerja, yaitu kepancasilaan berarti bekerja jujur, tidak korupsi, dan menghormati rekan-rekan. Yang ketiga, di media sosial, yaitu adalah kepancasilaan berarti tidak menyebar hoaks, tidak menghina, dan menjaga etika digital. Kepancasilaan bukan hal besar yang rumit. Ia bisa dimulai dari hal kecil, menyapa tetangga dan membantu teman, atau menolak ajakan yang intoleransi. Tantangan kepancasilaan yaitu, namun kita juga harus jujur, kepancasilaan sedang diuji. Kita melihat polarisasi politik, ujuran kebencian, korupsi, dan ketimpangan sosial. Semua ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya hidup dalam diri kita. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah atau elite. Kepancasilaan adalah tanggung jawab bersama. Kita semua punya peran untuk menjaga nilai-nilai tetap menyala. Yang ketiga, menumbuh kepancasilaan. Bagaimana sih cara menumbuhkannya? Yang pertama, pendidikan karakter. Harus menjadi prioritas, bukan sekedar formalitas. Yang kedua, keteladanan pemimpin. Itu sangat penting. Rakyat meniru apa yang mereka lihat. Yang ketiga, gerakan komunitas, seperti gotong royong, diskusi lintas iman, dan kampanye. Nah, kepancasilaan bukan utopia. Ia adalah cita-cita yang bisa diwujudkan jika kita mau. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya milik masa lalu, tapi pedoman masa depan. Mari kita hidupkan kepancasilaan dalam setiap langkah, agar Indonesia tetap kokoh sebagai bangsa yang beradab, bersatu, dan berkeadilan. Nah, kali ini aku akan membahas apa sih pengertian dari Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah sikap, perilaku, dan sistem yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini mencakup bagaimana individu, masyarakat, dan institusi menerapkan 5 sila dalam praktik nyata. Apa saja sih contoh-contoh praktik kepancasilaan? Nah, yang pertama itu di sekolah, yaitu mengadakan diskusi lintas agama, gotong royong, pemilihan ketua kelas secara demokratis. Yang kedua, di masyarakat, yaitu menjaga kerukunan antar warga, membantu tetangga yang kesulitan. Yang ketiga, di pemerintahan, yaitu kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil, transparansi, ataupun akuntabilitas. Selanjutnya, apa aja sih tantangan dalam mewujudkan kepancasilaan? Nah, tantangannya itu adalah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, intoleransi dan radikalisme, dan ketimpangan sosial dan ekonomi, dan terakhir, minimnya pendidikan karakter. Selanjutnya, apa aja sih upaya memperkuat kepancasilaan?
Nah, upayanya itu adalah pendidikan Pancasila sejak dini, keteladanan dari pemimpin, dan gerakan sosial berbasis nilai-nilai Pancasila dan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Kali ini aku akan menjelaskan sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI sebagai dasar negara Indonesia. Hasil pemikiran para tokoh bangsa seperti Soekarno dan Muhammad Yamin. Latar belakang sejarah Pancasila itu yang pertama itu adalah pada masa pendudukan Jepang dibentuknya BPUPKU, yaitu Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. Yang kedua, tujuannya itu adalah merumuskan dasar negara Indonesia yang akan segera merdeka. Sidang BPUKI dan rumusan awalnya yaitu adalah sidang pertama BPUKI berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Yang kedua, 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan usulan 5 asas dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan, dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Tanggal 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan gagasan tentang negara integralistik. Yang pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu adalah Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang merumuskan 5 prinsip dasar negara dan memberi nama Pancasila. Gagasan Soekarno. Dalam pidato, Soekarno mengusulkan 5 sila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, dan kesejahteraan sosial, dan yang terakhir ketuhanan yang kebudayaan. Ia menyebut istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca itu 5, dan sila itu prinsip atau asas. Perkembangan selanjutnya yaitu setelah sidang BPUKI dibentuknya Panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, Piagam Jakarta menjadi cikal bakal rumusan final Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, yaitu ada 18 Agustus 1945, Pancasila segera resmi ditetapkan sebagai dasar Indonesia oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan hari lahir Pancasila, pemerintah menyatakan pada tanggal 1 Juni, yaitunya hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Yang kedua, diperingatinya setiap tahun sebagai momen refleksi nilai-nilai kebangsaan. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang Pancasila sebagai jati diri. Nah, Pancasila sebagai jati diri itu adalah berarti bahwa nilai-nilai dalam Pancasila mencerminkan karakter, kepribadian, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang membedakan dari bangsa lain. Nah, intinya, apa sih makna dari jati diri bangsa? Jati diri bangsa itu adalah identitas kolektif yang mencerminkan nilai, karakter, dan prinsip hidup suatu bangsa. Ia menjadi fondasi dalam bersikap, berpikir, dan bertindak sebagai warga jati diri bangsa Indonesia, yaitu adalah yang pertama, cerminan nilai luhur budaya Indonesia, yaitu seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan keadilan. Yang kedua, panduan moral dan etika, yaitu dalam kehidupan pribadi, sosial, dan kenegaraan. Yang ketiga, pemersatuan bangsa, yaitu adalah di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Yang keempat, penangkalan pengaruh negatif globalisasi, yaitu seperti individualisme ekstrim, dan konsumerisme, dan radikalisme. Nah, selanjutnya relevansi di era global, yaitu adalah tengah arus globalisasi dan digitalisasi, yaitu Pancasila menjadi filter nilai asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Yang kedua, menjadi penutupan warga atau sikap warga negara global yang tetap berakaran pada identitas nasional. Selanjutnya, yaitu menghidupi Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai jati diri bangsa seperti menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua, menjadikannya pedoman dan menghadapi tantangan zaman. Yang ketiga, yaitu adalah mewariskannya kepada generasi muda sebagai warisan tak ternilai. Selanjutnya, nah apa aja sih hubungan Pancasila dengan budaya lokal seperti gotong royong, permusyawaratan, dan adat? Nah, Pancasila memiliki hubungan erat dengan budaya lokal Indonesia karena nilai-nilai lahirnya dan tercermin dalam praktik budaya seperti gotong royong, musyawarah, dan adat istiadat yang hidup di masyarakat. Yaitu
Nah, tahu hubungan Pancasila itu dengan budaya lokal, yaitu adalah yang pertama, Pancasila berakar dan budaya Nusantara, yaitu Pancasila bukan nilai asing, melainkan hasil kristalisasi dan nilai-nilai luhur yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan keadilan sudah menjadi bagian dari kehidupan suku-suku bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan. Yang ketiga, yaitu adalah adat dan tradisi sebagai medium nilai Pancasila, yaitu adat istiadat dan tradisi lokal seperti musyawarah desa, upacara adat, dan hukum adat mencerminkan nilai sila keempat, yaitu adalah karakter yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Yang kedua, budaya lokal menjadi wadah hidupnya nilai Pancasila, karena masyarakat menjalankan prinsip-prinsip tersebut secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu adalah gotong royong sebagai wujud nyata Pancasila, yaitu gotong royong mencerminkan nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga itu persatuan Indonesia, dan sila kelima itu adalah keadilan sosial. Yang kedua, praktik gotong royong seperti kerja bakti, membantu tetangga, dan solidaritas sosial menunjukkan semangat kolektivitas dan kebersamaan. Yang ketiga, dalam konteks modern, gotong royong menjadi strategi untuk memperkuat implementasi nilai Pancasila dan di masyarakat. Nah, yang keempat itu adalah Pancasila menjaga keberagaman budaya. Itu adalah Pancasila berfungsi sebagai payung pemersatu di tengah keberagaman budaya, bahasa, dan agama. Yang kedua itu adalah memungkinkan budaya lokal tetap hidup dan berkembang tanpa kehilangan arah kebangsaan. Nah, yang terakhir, yang kelima itu adalah tantangan dan relevansi. Itu adalah globalisasi dan modernisasi membawa tantangan seperti individualisme dan luntur semangat kolektif. Yang kedua, Pancasila menjadi penangkal lunturnya budaya lokal sekaligus penguat identitas dan nasional.